Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadana. Saya mahasiswa dari Universitas UIN Araniri, jurusan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengubah orientasi dalam kertas ataupun lembar pekerjaan pada Microsoft Word, seperti yang ada pada contoh di layar saya ini. Baiklah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah langkah pertama ialah mengubah jenis hurufnya menjadi Times New Roman dan ukurannya menjadi 150 sesuai dengan contoh yang tadi. Baiklah, langkah selanjutnya ialah kita mengetik di sini ski. Kita ketik di sini ski. Kemudian untuk menambahkan lembaran yang baru, kita hanya perlu menekan page layout, kemudian menekan break dan menekan next page. Maka otomatis layar baru itu akan tampil. Untuk mengubah orientasi kertas tersebut menjadi landscape, kita hanya perlu menekan di sini orientasi, kemudian kita pilih landscape, maka otomatis kertasnya akan berubah menjadi landscape. Lalu di sini kita mengetik double L. Kemudian untuk menambah kertas lagi, kita lakukan hal yang sama, itu pada bricks, next page, kemudian kita ubah orientasi di sini berbentuk portrait. Maka kita ketik di sini Digi. Kemudian untuk menambah lagi kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu bricks, kemudian next page. Kita ubah di sini orientasinya menjadi di sini kita tidak perlu mengubahnya, langsung kita tulis saja di sini. Tal. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu bricks, next page, kemudian kita ubah orientasinya menjadi landscape. Kita tulis di sini info. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian kita ubah di sini orientasinya menjadi portrait. Kita tulis di sini touch. Kemudian untuk meluruskan ini semua kita hanya perlu menekan pada tempat zoom ini. Yaitu kita kasih kecil, maka dia otomatis akan menjadi satu seperti ini. Kemudian ini kan belum rapi, maka yang harus kita lakukan untuk merapikan ini adalah pertama kita harus memblok semuanya, yaitu dengan menekan Ctrl A. Kemudian kita pilih menu home, kita rapikan dulu paragrafnya agar huruf-huruf ini berada di tengah. Nah, kemudian untuk meletakkan letaknya apakah itu di atas, di tengah ataupun di bawah, caranya seperti ini. Kita hanya tinggal memblok huruf yang ada pada kertas ini seperti ini contohnya. Kita blok, kemudian pilih page layout, kemudian tekan pada tombol yang kecil ini. Tombol ini, klik, kemudian pilih layout. Kemudian di sini ada vertical alignment. Kita hanya perlu mengubahnya di sini. Misalnya segini akan kita letakkan di tengah. Kita hanya perlu mengklik ini, kemudian pilih center, kemudian oke, maka dia otomatis akan berpindah ke tengah. Kemudian L ini terletak di atas, maka tidak usah kita ubah lagi. Kemudian Digi. Digi ini terletak di bawah, maka kita blok. Kita tekan tanda ini, klik, kemudian pilih klik ini, kemudian kita hanya tinggal memilih bottom, kemudian oke. Maka dia otomatis akan berpindah ke bawah. Kemudian tal. Tal ini letaknya di atas, maka tidak usah kita ubah lagi. Kemudian info, kita blok. Info ini letaknya di tengah, maka kita blok, kita klik tanda yang tadi, kita pilih center. Kemudian kita tekan oke. Maka dia otomatis pun akan berpindah ke tengah. Kemudian yang terakhir text. Text ini terletak di bawah, maka kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita blok.
Kita klik tanda yang tadi, kemudian kita pilih bottom, kemudian klik OK. Maka dia otomatis akan berpindah ke bawah. Seperti contoh yang tadi. Seperti contoh yang ini. Begitulah cara untuk mengubah orientasi pada kertas ataupun lembar kerja di Microsoft Word. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan menu mailing dari istilah data-data yang telah diberikan pada tabel. Kemudian akan saya implementasikan kepada surat izin yang ada pada layar saya ini. Sebelumnya, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah menulis surat izin orang tua seperti yang ada pada layar saya ini. Kemudian, bagaimana cara kita mengisi data-data yang ada pada titik-titik yang kosong ini? Sebelumnya kita harus mempunyai data-data yang seperti yang ada pada layar saya ini, yaitu di Microsoft Excel, seperti data yang ada tercantum di sini. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita harus men-save ini dulu. Berhubung saya sudah men-save-nya, jadi saya tinggal mengkopinya. Tinggal mengisi data tersebut ke dalam surat izin yang telah ada di layar saya ini. Langkah yang harus kita lakukan pertama, pilih menu mailing. Kemudian kita pilih di sini Start Mail Merge. Yang ini kita klik, kemudian pilih di sini letter. Kemudian kita pilih select recipients ini. Kita klik, lalu klik yang di tengah ini use an existing list ini. Kita klik, kemudian kita pilih data yang sudah kita save tadi. Saya menyimpannya di sini. Sebentar. Data daripada Excel yang tadi yang sudah kita save. Kita lihat dulu mana. Ini dia. Kita klik, langsung open. Lalu di sini kita klik OK. Oke. Baiklah. Kemudian kita pilih insert merge field ini. Ini. Pertama kita klik dulu di nama sini. Kemudian kita klik ini. Lalu pilih di sini nama sesuai dengan format yang ada di sini, nama. Tekan nama. Lalu kemudian langkah selanjutnya begitu juga pada NIM, kita klik di sini, kita pilih NIM. Kemudian begitu juga dengan hari dan tanggal. Klik di sini, kemudian pilih hari dan tanggal. Kemudian waktu. Dan yang terakhir di sini adalah tempat. Klik, kemudian pilih tempat. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita hanya perlu menekan preview result ini. Kita klik, kemudian data-data yang ada di Excel tadi langsung tercantum di surat izin yang di format surat izin ini. Kalau kita ingin mengganti nama-nama tersebut, kita hanya perlu mengklik ini. Nah, kita hanya perlu mengklik ini. Seperti ini. Seperti inilah langkah untuk menggunakan menu mailing daripada istilah data yang ada pada tabel di Excel ini. Seperti ini. Maaf. Seperti itulah langkahnya. Di sini nama-nama yang data tadi pun sudah tercantum. Kita hanya perlu mengklik kiri dan kanan untuk mengganti nama-nama tersebut, biodata tersebut. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar isi seperti yang ada pada layar saya ini. Seperti ini. Kemudian bagaimana menomorkan surat-surat yang ada di layar saya ini seperti ini contohnya. Seperti ini, dan juga cara meletakkan angka-angka tersebut. Seperti ini contohnya di bawah dan ini juga di atas. Saya akan mempraktekannya sekarang. Baiklah, kita langsung mempraktekannya. Di sini saya sudah membuat format-format makalah. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama ialah untuk membuat daftar isi. Kita harus mengubah
Ini namanya subjudul. Ini subjudul. Jadi untuk membuat daftar isi otomatis itu kita pertama harus memblok semua subjudul ini. Semua subjudul ini kita harus memblok, yaitu seperti ini. Kita blok, kemudian kita ubah ininya menjadi heading 1. Ya, heading 1. Kemudian kita ketik seperti tadi lagi, kita blok dulu, kita ubah. Di sini kita pakai Times New Roman. Ukurannya sudah betul ukuran 16. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam, lalu kita pindahkan ke tengah dulu. Oh maaf, untuk ukuran di sini kita perbesar karena agar lebih terlihat. Di sini kita taruh dengan ukuran 26. Kemudian bab 1 ini kita blok. Kemudian lakukan yang seperti pada kata pengantar tadi. Klik pada heading 1, kemudian kita ubah lagi seperti tadi. Kita blok dulu. Kemudian ganti menjadi Times New Roman. Ukuran 24. Maaf, ukuran 26. Ukuran 26. Lalu kita hitamkan, lalu kita pindahkan ke tengah. Kemudian begitu juga dengan bab 2. Kita ubah menjadi heading 1. Kemudian kita ubah lagi jadi Times New Roman ukuran 26. Lalu kita hitamkan, kita pindahkan ke tengah. Kemudian begitu juga dengan bab 3 dan juga daftar pusaka. Kita blok dulu, kita klik menjadi heading 1, kemudian kita ganti menjadi Times New Roman ukuran 26. Kita hitamkan, kita pindahkan ke tengah. Itu juga dengan daftar pusaka. Kita klik menjadi heading 1, kemudian kita ubah menjadi Times New Roman ukuran 26. Kita ubah menjadi hitam, kita letakkan di tengah. Baiklah, langkah selanjutnya untuk membuat daftar isi otomatis itu, kita hanya perlu mengklik di kertas kosong ini. Kita klik di sini paling atas. Kemudian kita pilih menu reference. Ini. Kemudian kita klik di sini table of content seperti yang di layar saya ini, table of content, klik. Kemudian pilih automatic table 1 seperti ini. Kita tinggal klik saja, maka daftar isi otomatis langsung jadi seperti yang ini. Kita hanya tinggal mengeditnya saja, memperbesarnya seperti ini. Blok, kita ganti menjadi Times New Roman. Kita pilih di sini ukurannya menjadi ukuran 24. Kemudian di konten ini kita push, kita ganti dengan daftar isi. Ini kita tulis daftar isi. Kemudian kita ubah menjadi Times New Roman. Kita ubah bentuknya menjadi Times New Roman. Kemudian ukurannya kita ubah menjadi 26. Kita hitamkan, lalu kita pindahkan ke tengah. Kita beri jarak sedikit dengan menekan enter. Maka daftar isi pun telah jadi. Ini adalah daftar isi otomatis. Begitulah cara membuat daftar isi otomatis. Kemudian di sini kita akan menomorkan surat-surat ini. Langkah yang harus dilakukan ialah pertama kita letakkan kursor kita di paling atas di sini pada lembar yang ingin kita nomorkan seperti ini. Lalu kita klik pada menu insert, kemudian klik page number di sini, page number. Kemudian pilih di sini karena kita ingin angkanya di bawah, maka kita pilih bottom of page. Lalu pilih line nomor 2. Kita klik saja, maka di sini nomornya pun otomatis terisi. Nomor surat otomatis terisi.
seperti ini. Namun di sini untuk kata pengantar dan juga daftar isi kita ingin membuat di sininya menjadi angka Romawi, bukan nomor seperti ini. Caranya ialah pertama letakkan kursor paling atas di layar yang ingin kita ubah, kemudian klik page layout, kemudian klik bricks, klik next page. Nah, setelah itu kita tinggal mengklik nomor ini, kita klik, lalu kita tekan link to previous ini kita klik, kemudian kita ganti di sini seperti tadi insert page number, kita pilih di sini format page number, kita klik saja, kemudian di sini kita ubah menjadi angka Romawi seperti ini, kita pilih yang ini, yang I, klik, kemudian di sini kita klik start at, nah, dimulai dari huruf I ini bisa dilihat, lalu kita klik OK, maka di sini dia otomatis akan berubah menjadi I. Bisa dilihat sini I, ini double I. Namun di sini juga terubah. Nah, jadi untuk mengubah lembaran ini menjadi angka biasa 1, 2, 3, maka lakukan langkah seperti tadi, yaitu letakkan kursor pada layar yang ingin diubah. Setelah itu pilih page layout, kemudian klik bricks, kemudian klik next page. Nah, setelah itu klik lagi pada angka Romawi tadi yang diubah tadi, klik, maaf, kita klik, lalu klik lagi link to previous yang tadi, kita klik. Nah, setelah itu tinggal kita pilih page number yang tadi, di sini bisa mana tadi satu lagi, maaf. Nah, di sini juga ada nih, lebih simple, lebih cepat. Klik di sini, langsung format, langsung kita ubah ke satu yang tadi, ke angka tadi. Satu. Dimulai dari angka 1. Langsung kita klik OK. Maka ini otomatis akan berubah menjadi angka 1, 2, 3, dan ini juga 4, 5, 6. Dan di sini angka Romawinya tidak berubah, tetap menjadi angka Romawi di sini. Kemudian, bagaimana kita meletakkan angka tersebut ini di atas ini? Langkah caranya seperti ini. Pertama, kita klik pada layar yang ingin kita ubah tersebut. Kita klik seperti tadi, tekan kursor paling atas, kemudian pilih page layout, kemudian pilih bricks, kemudian tekan next page. Maaf. Maaf. Kita tekan di sini, kita pilih bricks, kemudian next page. Nah, kemudian kita klik pada angka tadi, angka yang kita ingin ubah letaknya di sini. Kita klik di sini. Setelah itu kita tekan link to previous seperti tadi, klik, lalu kita hapus. Kita hapus, langsung kita delete. Maaf, sebentar. Tinggal dihapus. Nah, setelah itu kita klik lagi pada layar atas ini, lalu kita klik lagi link to previous. Nah, setelah itu kita pilih page number, kemudian kita pilih di sini top of page karena letaknya di atas, kemudian pilih yang plain nomor 3. Nah, seperti ini. Tinggal klik saja. Kita tekan lagi di page number ini, kita format. Kita lanjutkan sini kan halaman 2, jadi sini harus seharusnya di sini 3, maka kita ubah di sini start at 3. Nah, kita ganti 3, lalu kita klik OK. Maka di sini dia otomatis akan berubah 3, dan di sini menjadi 4, 5.
Lalu bagaimana cara kita menurunkan, kita meletakkan yang angka tadi di bawah, tetapi tidak membuat tidak membuat angka yang pada lembaran ini pindah juga ke bawah. Caranya seperti tadi, kita klik, maaf, kita klik pada layar yang ingin kita ubah, kita letakkan kursor pada lembaran yang ingin kita ubah, kursor kita letakkan paling atas, kemudian kita pilih page layout, kita klik bricks, kemudian next page, maaf, kita tekan page layout, kemudian kita pilih bricks, kemudian next page, kemudian klik di angka atas tadi, kita klik, nah, kita tekan di sini link to previous, kemudian kita hapus. Nah, setelah itu klik lagi di bawah sini, lalu kita klik lagi link to previous ini, kemudian kita tinggal memasukkan yang tadi, yaitu bottom of page plan number 2. Klik, pilih. Nah, di sini nomor 3 seharusnya di sini nomornya di sini halamannya halaman 6. Halaman 5, maaf. Maka yang harus kita lakukan adalah seperti tadi, klik page number, kemudian klik lagi format page number, kita ubah di sini 5. Lalu klik OK. Maka otomatis yang ini juga akan berubah. Nah, sini bisa kita lihat. Nah, oh maaf, cover ini seharusnya dia tidak punya nomor. Maka untuk menghilangkan nomor tersebut, kita hanya perlu mengklik di nomor ini. Kemudian di sini langsung ada, kita hanya perlu mengklik different first page ini. Tinggal kita klik, maka dia otomatis akan hilang. Seperti itulah caranya untuk menomorkan surat. Di sini bisa kita lihat, di sini angka Romawi 2 biji, dan di sini angka. Dan ini untuk meletakkan tempat-tempatnya seperti ini. Ini terletak di atas, ini juga di atas, dan ini terletak di bawah, dan ini di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.